Hai Bu Ida, sudah waktu masuk istirahat nih. Ayo kita cari makan di luar. Hari ini lagi nggak mau makan Bu Yuli, lagi sakit kepala ini. Mau pulang aja dari ini, sakit hati juga hari ini. Tumben, pantas saya perhatikan dari tadi pagi Bu Ida terlihat murung dan kurang semangat. Bu Ida, boleh cerita ke saya tentang permasalahan Bu Ida. Saya siap kok untuk mendengarkan. Ada apa Bu Ida? Iya nih Bu Yuli, dari kemarin jam pertama masuk ke ruangan saya tiba-tiba. Seperti yang Bu Yuli tahu kan, hari ini kan belakangan ini kepala sekolah lagi mensupervisi guru honor. Jadi tadi pagi itu sasaran kelasnya ke kelas saya. Beliau masuk, duduk saja di belakang. Dan memperhatikan dia ngajar saya. Setelah itu beliau keluar tanpa bilang apa-apa. Nah, pada hari ini rupanya saya dipanggil ke ruang kelas sekolah. Beliau menanyakan bagaimana proses pembelajaran saya, sedangkan saya buku teks pada saya mengajar. Saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan berbagai sumber yang inspiratif dan reflektif. Jadi beliau merasa saya harus menggunakan buku teks, tapi saya sudah menjelaskan kepada beliau menggunakan buku teks memang perlu, tetapi anak-anak bisa menggunakannya di rumah, tidak mesti di ruang kelas ini. Pemanggilan Oh, lainnya juga saya diundang karena masalah seperti isu yang berkembang kemarin di sekolah kita Kak, masalah non ASN itu. Jadi beliau menyalahkan saya dari semua kejadian keributan atau kesalahpahaman yang terjadi di antara saya uh, dan guru honor yang lainnya, sehingga masalahnya bergejolak seperti ini. Jadi saya merasa saya kurang mampu bersosialisasi yang baik ya Kak. oh, bukankah kita sudah terbiasa dengan kegiatan supervisi, Bu Ida? Jadi kira-kira apa yang mengganggu mood Bu Ida? Jadi itu Kak, kepala sekolah masuk dan melakukan supervisi, menanyakan soal buku teks, sampai mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Saya menjelaskan kepada beliau, saya menggunakan berbagai sumber, eee, tetapi, buku teks juga penting. Beliau tetap ingin saya menggunakan buku teks. Dan satu lagi, tidak hanya masalah buku teks itu, yang seperti saya ceritakan tadi, beliau memanggil saya juga permasalahan yang sedang terjadi di antara honor honor dan bendahara, termasuk saya Bu Yuli. Jadi masalah ini benar-benar bergejolak sekarang ini. Saya setuju. Bendaharanya mengancam jika saya uh, masih dipertahankan jadi operator, masih diberikan jam, beliau mengundurkan diri sebagai bendahara. Jadi itu membuat saya kurang bersemangat untuk hari ini. Jadi saya harus mengapain dulu. Oh, begitu Bu Ida. Tidak apa-apa Bu Ida, semua masalah pasti ada solusinya. Jadi mengenai pembelajaran di kelas, saya setuju dengan Bu Ida. Kita memang harus kreatif memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk senang belajar. Saya juga setuju dengan Bu Ida. Bu Ida, saya lihat jarang mencari masalah dengan orang lain, dan saya lihat semua orang suka kepada Bu Ida, tapi yang kita nilai benar belum tentu benar menurut orang lain juga. Jadi kita harus selalu berbuat baik dan berpikir positif ya. Kira-kira apa yang Ibu Ida harapkan dari diskusi kita hari ini, Bu? Saya ingin melepaskan permasalahan yang ada di hati saya. Saya hanya ingin Bu Yu mendengarkan unek-unek yang keluar dari hati saya pada hari ini, Bu. Dan mungkin saja bisa kita carikan uh, solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Iya Bu Ida, biasanya memang kita lebih tenang setelah bercerita ya Bu ya. Waktu supervisi itu, apakah Ibu sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks kepada kepala sekolah? Dan masalah kemarin itu, apakah Ibu sudah jelaskan bagaimana duduk perkara kejadian dari kesalahpahaman grup itu, Ibu? Ya, Bu Yuli, kemarin waktu ditanya sama kepala sekolah, saya langsung jelaskan kepada kepala sekolah.
masalah kurang setuju dengan pendapat saya. Beliau kurang setuju, sangat kurang setuju dengan pendapat saya. Beliau malah berbicara masalah permasalahan yang mencuat antara honor dan bendahara kemarin. Jadi beliau apa namanya ya, menyampaikan kepada saya bahwa saya kurang bisa memanage atau berkomunikasi dengan baik dengan orang. Saya gampang marah-marah, patah dengan isu yang terjadi di sekolah. Jadi beliau seharusnya, saya berkata tidak bercerita masalah ini kepada guru-guru yang lain, harusnya saya bercerita kepada beliau langsung. Jadi masalah ini tidak melebar. Jadi beliau sedikit kecewa dengan saya dan menyalahkan saya atas yang terjadi belakangan ini. Kira-kira kenapa ya kepala sekolah? Kira-kira Bu Ida, kenapa ya kepala sekolah kurang setuju? Apakah hanya soal buku teks dan penjelasan itu atau ada hal yang lain, Bu Ida? Mungkin ada hal lain yang membuat kepala sekolah kurang setuju? Mohon maaf juga Kak Bu Yuli, sebenarnya tadi waktu ditegur saya memang sempat menjelaskan dan membantah Bu Yuli. Saya membantah bukan karena saya tidak merasa jika yang saya lakukan itu salah. Jadi saya tetap mempertahankan posisi saya sebagai yang jadi dikorbankan dalam permasalahan ini. Jadi saya berbicaranya agak sedikit tinggi dan membela diri saya itu agak sedikit ngotot. Jadi saya membela diri itu dengan nada yang tinggi dan kesalahan saya lagi, saya keluar tanpa permisi setelah kejadian itu. Setelah beliau menjelaskan dengan nada yang saya kira emosi tadi, saya langsung keluar dari ruangan beliau. Mungkin itu yang kesalahan yang fatal yang membuat beliau tersinggung. Oh begitu. Gaya mengajar Ibu Ida yang menggunakan sumber belajar yang variatif sangat saya apresiasi ya Bu ya. Jadi berkaitan dengan respon kepala sekolah yang tersinggung, mungkin seperti Ibu sampaikan tadi terjadi miskomunikasi dan tidak saling menghargai karena Ibu menjelaskan dengan nada tinggi dan merasa Ida paling benar ya, paling benar dan keluar ruangan tanpa berpermisi itu bagaimanapun Bu Ida, apakah itu tidak tindakan yang baik? Jadi menurut Ibu, jika Ibu menjelaskannya dengan cara yang baik dan tidak keluar dari ruangan kepala sekolah, kira-kira kepala sekolah akan memberikan respon yang berbeda juga. Jadi seperti itu Bu Ida. Ya Kak, saya pikir juga begitu. Seandainya saya tidak keluar tadi secara tidak permisi dan berbicara dengan sedikit lebih tenang tanpa emosi, mungkin keadaan ini tidak terjadi seperti ini. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Ibu Ida lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya sudah mencoba untuk menghubungi kepala sekolah. Saya sudah WA beliau, saya sudah telepon beliau, saya juga sudah meminta maaf lewat chat WA. Tetapi sampai saat ini kepala sekolah belum merespon sama sekali permintaan maaf dari saya, Bu Yuli. Jadi saya bingung ini, kayak saya harus bagaimana? Oh, sudah dicoba dihubungi dan minta maaf ya, Bu ya. Selain itu, apalagi yang sudah dilakukan Bu Ida? Selain menelpon atau WA, ada nggak hal lain yang sudah Bu Ida lakukan? Saya pikir untuk besoknya saya akan mencoba kembali bertemu dengan kepala sekolah Bu Yuli. Saya menjelaskan dengan detail duduk permasalahannya dengan baik. Saya akan mencoba berbicara dengan beliau tanpa emosi. Bukan hanya tentang masalah buku teks ini, tetapi juga permasalahan yang bergejolak belakangan ini. Jadi saya akan menjelaskan kepada beliau duduk permasalahannya, bagaimana ini terjadi. Saya akan mencoba menjelaskannya tanpa emosi. Saya menyadari ini kesalahan saja. Tapi apakah beliau bisa Kak memahaminya? Mengingat saya ragu Kak, mengingat kemarin saya keluar tanpa permisi, saya menyinggung beliau dan bersikap kurang sopan pada beliau. Apakah saya bisa dimaafkan kembali atau bagaimana Kak nih? Jadi jika tidak dicoba, kita tidak akan mengetahui hasilnya ya Bu Ida ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu jelaskan kepada kepala sekolah? Seperti yang Ida bilang tadi Kakak Bu Yuli, saya ingin menjelaskan duduk permasalahannya bagaimana, kejadian yang sebenarnya bagaimana. Kemudian saya akan meminta maaf kepada
kepala sekolah di depan semua orang. Saya juga besok akan membicara dengan lawan bicara yang memahami apa yang saya sampaikan dan akan meminta maaf kepada rekan grup sesama teman honor. Saya juga mencoba untuk menghubungi beliau untuk membuatkan rapat secara terbuka agar besok saya bisa meminta maaf langsung kepada rekan-rekan atas kata-kata yang kurang berkenan atau yang menyinggung perasaan mereka semua yang terjadi percekcokan kemarin atau perselisihan paham kemarin secara terbuka kepada mereka. Wah, Saya akan minta maaf juga kepada bendahara karena kemarin saya menjelaskan masalah ini dengan emosi. Itu yang akan saya coba lakukan besok. Wah, itu bagus sekali Bu Ida, inisiatif Ibu untuk menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan minta kepala sekolah untuk mempertemukan dengan mereka semua dengan Ibu untuk memperbaiki hubungan kerja luar biasa Bu Ida. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah ini, terutama jika terjadi hambatan pada reaksi rencana aksi Ibu Ida? Misalnya rekan-rekan masih marah dan tidak mau menemui Ibu. Adakah solusi lain, Bu? Ya, Bu Yuli, saya akan memberi waktu sampai mungkin sampai semuanya halem dulu. Tidak baik menghubungi orang atau menyelesaikan masalah dalam keadaan semuanya emosi. Jadi saya tidak memaksa semua orang mengadakan apa namanya ya, tidak memaksa semua orang berpihak kepada saya dan mengadakan komunikasi saat pihak lain sedang emosi. Saya tidak menyarankan itu. Tetapi tentu tidak terlalu lama karena jika masalah ini berlarut-larut, jadi akan menimbulkan masalahan baru. Jadi besok saya akan berbicara baik-baik dengan mereka. Nah, untuk masalah siapa yang bisa mendampingi agar suasana tidak lebih parah lagi, permasalahan tidak lebih meluas lagi. Saya pikir Bu Murhama itu orang yang bijak yang bisa kita ajak bicara. Mungkin jika rapat besok saya akan minta kepala-kepala sekolah untuk mengajak serta beliau dalam menangani masalah ini karena berkaitan dengan tugas beliau juga, beliau sebagai humas di sini. Jadi saya rasa jika terjadi apa-apa antara di ruangan rapat dan perselisihan paham kembali, saya rasa Bu Murhamah bisa kita ajak untuk ikut serta dalam masalah ini. Wah, Bu Ida, saya pikir itu langkah yang sangat baik ya. Selamat karena Bu Ida telah menemukan solusi dari permasalahan Bu Ida. Rencana aksi solusi, jadi mungkin ya, Ibu Ida sudah bisa mencari solusinya. Ya, selamat Bu Ida. Tentu segera akan saya pikirkan bagaimana saya akan melakukan aksi ini. Saya tidak nyaman jika terus-terus berada dalam situasi ini, Bu Yuli. Suasana tidak baik. Kita dalam suasana datang ke kelas dalam keadaan kurang nyaman, kurang bisa berhubungan baik dengan semua orang. Jadi tentu saya akan berkomitmen untuk melakukan itu besok. Nah, sekarang mungkin Bu Ida lebih baik ya karena sudah bercerita kepada saya. Masih ada yang bisa saya bantu lagi, Bu Ida? Untuk sementara tidak, Kak. Untuk lain kali, untuk setelah rapat besok, mungkin saya butuh lagi teman bercerita, Kak. Bu Yuli, jadi terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya lega sekali punya teman untuk didengarkan dalam masalah ini. Saya merasa kemarin benar-benar sendiri gitu setelah menceritakan ini, jadi saya benar-benar lepas. Saya bisa mengurangi sedikit beban yang ada dalam pikiran saya. Iya Bu Ida, sama-sama. Alhamdulillah, baik Bu Ida ya. Jadi gimana? Sudah bisa kita cari makanan? Sudah lega? Sudah Bu, ayo kita cari dulu makanan. Iya, udah. Kami kita harus diisi nih. Terima kasih Bu Yulia sudah mendengarkan. Iya, sama-sama Bu Ida. Semoga Bu Ida sukses ya. Ya untuk besok kita butuh dukungannya juga Bu Yuli nih.